Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa zu'ama'ana al-aizza, para kiai, para masyayikh, muqaddimah yang mulia, Kiai Haji Muhammad Husni Zuhri, Rais Syuriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, serta para kiai yang hadir dan para pengurus Syuriah Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Bupati Kabupaten Lumajang, sahabat Thoriqul Haq, dan ada juga di sini Wali Kota Pasuruan, sahabat Saifullah Yusuf. Ini dua orang sama-sama kepala daerah dan sama-sama profesor, tapi yang satu sudah, yang satu calon. Kalau sahabat Saifullah Yusuf ini sudah profesor, kalau Thoriqul Haq ini calon profesor, rotolan pemuda Ansor. Bukan hanya malam ini, sebetulnya sahabat Thoriqul Haq ini ketemu saya dengan seragam banser begini ini. Bolak balik sebelum ini, sebelum diangkat jadi Dansat Korcap saja sudah bolak balik nemui saya pakai seragam banser. Dan itu membuat saya bertanya-tanya apa maksudnya lain. Nah, ini tadi saya baru bisa memahami. Dia ini ingin mengingatkan saya bahwa Thoriqul Haq ini juga banser bersertifikat. Jadi rupa-rupanya selama ini dia iri kok yang saya sebut-sebut sebagai banser bersertifikat cuma Erick Thohir, padahal Thoriqul Haq juga bersertifikat. Apalagi sekarang Dansat Korcap. Jadi mohon diingat-ingat, ini namanya Thoriqul Haq, bukannya seperti ini, jangan sampai dilupakan. Walau sampai kapanpun, apalagi cuma sampai akhir 2024, jangan sekali-sekali dilupakan. Itu ya, paham ya? Jadi kalau sudah banser bersertifikat itu masa iya kita harus ngomong yang panjang-panjang? Semuanya maksudnya sudah pengertian lah banser bersertifikat ini. Nah, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Ibu Bupati, para anggota Forkompinda, saya hormati Ketua Tanfidiah PCNU Pak Darwis. Saya datang bersama-sama dengan rombongan PBNU, ada Wakil Ketua Umum yang masih baru, belum dibuka plastiknya, Kiai Amin Said Husni, Bendahara Gus Gutwan Arif, kemudian ada Ketua LDNU Kiai Abdullah Samsul Arifin, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, alhamdulillah, selamat Idul Fitri yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama.
Eid Mubarak, Eid Said, kullu am wa antum thayyibun. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat kepada para pengurus cabang, baik PCNU maupun Banom-Banom yang tadi sudah dilantik. Ada PC GP Ansor, PC Perkuno ya, apalagi, dan tentunya semua sudah di-bayat ya. Tidak bisa lagi. Sekarang Anda semua saya persilahkan untuk bersiap-siap merasakan akibatnya. Karena dulu sejak awal ketika saya maju sebagai calon ketua umum, saya sudah sampaikan disclaimer, kalau cabang-cabang memilih saya dan saya terpilih betulan, insya Allah cabang-cabang akan bertambah capek dan bertambah pusing. Dan sekarang saatnya saya harus memenuhi janji. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah menyiapkan berbagai macam desain agenda-agenda untuk dilaksanakan dan bertekad agar agenda-agenda ini sungguh-sungguh dapat berjalan terlaksana sebagai kegiatan-kegiatan nyata sampai ke basis warga Nahdlatul Ulama. Mungkin ada dua yang bisa saya sebut sekarang pada kesempatan ini, yaitu bahwa pertama, pada bulan Mei ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan melakukan verifikasi dan validasi pengurus-pengurus MWC dan ranting. Untuk memastikan bahwa cabang-cabang yang ngakunya punya MWC sekian, ranting sekian, ini sudah benar-benar ada MWC-nya dan rantingnya, sudah betul-betul memenuhi ketentuan keberadaannya. PPNU sudah membentuk tim untuk itu. Ketuanya adalah Wakil Ketua Umum sendiri, Kiai Amin Said Husni. Dan ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat, akan dimulai khusus untuk wilayah dan cabang berkategori A. Lumajang ini termasuk A+ Pak. Maka Lumajang juga akan diverifikasi segera. Insyaallah, ini yang pertama. Jadi tolong nanti Pak Darwis disiapkan dokumen-dokumen, disiapkan orang-orangnya, disiapkan penjelasan tentang bagaimana pembentukan MWC dan ranting-ranting itu untuk diverifikasi oleh tim yang akan dipimpin oleh Kiai Amin Said Husni ini. Yang kedua, untuk saya sebutkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya setelah beberapa waktu yang lalu meluncurkan satu agenda khusus, yaitu yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Beberapa 2 minggu yang lalu pada bulan Ramadan, PPNU sudah melantik Satgas Pusat, Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Yang ini nanti akan dilanjutkan dengan pembentukan satgas-satgas provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai satgas desa. Dibentuk oleh Satgas Pusat. Jadi mohon maaf Pak Darwis atau dari Pak Mujib dari PWNU tadi ya, kita tidak meminta, PPNU tidak meminta PWNU atau PCNU atau MBC membentuk satgas sendiri-sendiri. PPNU yang akan membentuk sendiri satgasnya. Dan sudah ini akan kita ikuti dengan turunnya instruksi PPNU berupa perintah kerja, perintah
kerja, yaitu perintah untuk melaksanakan pekerjaan yang terperinci langsung dari PBNU kepada ranting-ranting NU di seluruh Indonesia, dan tentu saja nanti juga disertai dengan perintah kerja untuk MBC, PC, dan PW. Perintahnya adalah perintah kerja dengan rincian pekerjaannya, dengan daftar pekerjaan untuk dilakukan. Kenapa kita lakukan dengan cara seperti ini? Karena kita sungguh-sungguh bertekad, seperti saya singgung tadi, bahwa semua ini harus menjadi kegiatan di tingkat warga, di lingkungan desa, di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Jawa Timur ini ada sekitar 8.000 desa dan kelurahan, maka di setiap desa dan kelurahan dari 8.000 itu harus ada kegiatan Nahdlatul Ulama dengan bentuk-bentuk yang sudah ditentukan secara terpusat. Nah, apa gunanya Satgas ini? Satgas ini gunanya adalah untuk mendukung sebagai backup sekaligus supervisi kepada pengurus-pengurus NU dari PW, PC, MBC sampai ranting. Dalam pelantikan Satgas tempo hari, saya sampaikan kepada mereka, kalau di dalam pelaksanaan tugas-tugas dari PBNU itu ada yang harus dikejar, Satgas yang harus lari mengejarnya. Kalau ada yang harus dipikul, Satgas harus menyediakan pundak-pundak mereka untuk memikulnya. Dan Satgas ini akan diisi sebagai tulang punggungnya dari unsur-unsur badan-badan otonom NU. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa segera sudah ini Bapak Ibu sekalian dan para saudara-saudara para banom yang dilantik akan segera merasakan akibatnya. Salahnya sendiri kok mau dilantik? Karena sudah ini akan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan PBNU tidak mau ditawar-tawar dalam soal ini. Nah, ini hanya 2 dari sekian banyak, nanti ada masih banyak lagi, bukan cuma 2 ini. 2 dari sekian banyak, karena PBNU punya 18 lembaga yang masing-masing juga sudah merancang agenda-agenda dan sudah diinstruksikan sejak awal bahwa agenda-agenda dari lembaga-lembaga ini harus bisa dirasakan akarnya, dampak maslahatnya sampai ke basis dengan ukuran keluarga tadi. Maka nanti akan banyak lagi agenda-agenda, tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, panjenengan semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, baik di lingkungan NU maupun banom-banom, tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Pertama, karena apa yang kita lakukan ini, yang diagendakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini dengan melalui pengesahan dari forum-forum permusyawaratan, termasuk konferensi besar yang kita gelar pada bulan Mei tahun lalu, ini sebetulnya adalah merupakan pemenuhan dari wazifah Nahdlatul Ulama. Tadi siang saya bersama teman-teman berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Jadid di Paiton untuk sowan kepada Kiai Zuhri Zaini, dan di sana kami diingatkan tentang riwayat ketika Syekhina Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin ditugasi oleh Syekhona Khalil, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif
Bangkalan untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dengan dibekali satu ayat yang dibacakan juga pada waktu itu oleh Kiai Asad kepada Kiai Hasyim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya Asai atawakkau biha wa ussu biha ala ghadabi wa liya fiha ma'arib ukhra. Apa di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkat hamba. Hamba bertekad dengan tongkat ini agar bisa tetap terus lebih tegak berdiri, lebih mantap melangkah di atas bumi yang hamba pijak ini. Dengan tongkat ini pula hamba menggiring gembala-gembala hamba, kambing-kambing hamba sebagai gembalaan hamba. Dan di dalam tongkat ini untuk hamba ada banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita semua saya yakin juga ini setiap orang yang ada di ruangan ini, sejak pendahulu-pendahulu kita, sejak kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, melalui berbagai macam cobaan dalam hidup dan dalam sejarah, tapi kita terus tegak sampai sekarang. Nahdlatul Ulama telah melampaui cobaan-cobaan besar, perang revolusi, pemberontakan kelompok-kelompok yang menentang NKRI, tekanan politik dan tekanan fisik karena berbagai alasan sampai dengan hari ini. Tapi kita semua terus tegak, tidak menyerah, dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hidup dengan bertelekan kepada thariqah Nahdlatul Ulama. Kita sudah menghidupi Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah diniyah dan thariqah ijtimaiyah. Kita beragama dengan cara Nahdlatul Ulama, kita beribadah dengan cara Nahdlatul Ulama, kita menyikapi hal-hal yang kita temui di dalam hidup yang berkaitan dengan agama, kita sikapi dengan sikap Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya misalnya kita menetapkan awal Ramadan dengan ru'yah, karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Kita menetapkan Idul Fitri dengan ru'yah karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Subuh kunut, taraweh 20 rakaat dan seterusnya. Demikian juga ketika ada masalah-masalah yang kita temui, kita punya forum namanya Bahsul Masail untuk menyikapi berbagai masalah waqi'iyah maupun maudhu'iyah maupun qanuniyah. Kita sikapi dengan sikap Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama ini bagi kita adalah thariqah diniyah. Nahdlatul Ulama bagi kita juga thariqah ijtimaiyah. Kita bergaul dalam masyarakat dengan cara Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya kita tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kita berusaha hidup rukun dengan siapa saja yang berbeda, karena itu adalah thariqah Nahdlatul Ulama.
Walaupun kita mungkin merasakan berbagai kekurangan, bahkan mungkin kekecewaan kepada pemerintah, kepada pihak-pihak lain, kita tidak menyerukan kekerasan, tidak pernah menyerukan pemberontakan, karena ini adalah thariqah Nahdlatul Ulama sebagai thariqah istimaiyah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, ada satu wazifah yang lain. Karena kita ini bukan hanya sekedar untuk berkumpul-kumpul bersama. Kita ber-NU ini tidak hanya sekedar bertahan hidup bersama, tapi Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan agenda peradaban. Para muassis pendiri Nahdlatul Ulama ingin merintis satu alat yang dipimpin oleh para ulama untuk mengajak umat ini menuju ke suatu arah, yaitu masa depan yang lebih mulia bagi kita semua, bagi peradaban umat manusia. Maka ada wazifah Nahdlatul Ulama untuk menggembalakan umatnya. Fanahussu biha ala hadhihi ummah. Kita harus mampu menjadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai jamiah efektif untuk menggiring umat ini menuju masa depan peradaban yang lebih baik. Dan itu tidak bisa tidak, syarat mutlaknya adalah bahwa kita harus memperbaiki nizam jamiah sedemikian rupa sehingga seluruh gerakan yang kita lakukan ini sungguh-sungguh bisa menjadi strategi peradaban. Kita ingin menjadikan struktur Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh struktur yang padu, yang real, yang nyata, bukan cuma tulisan-tulisan di atas kertas. Walaupun ditandatangani oleh Rois Am, Katib Am, Ketua Umum dan Sekjen, tapi sungguh-sungguh ada orang-orang yang bergerak, mengabdi, bekerja untuk masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Itulah sebabnya kita mulai sungguh-sungguh dengan momentum memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini dengan berbagai pekerjaan yang memang cukup berat. Ya. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena di samping sebagai tongkat untuk bertelekan maupun untuk menggiring gembala, Nahdlatul Ulama ini punya kegunaan berbagai macam yang bermanfaat bagi kita. Waliya fiha ma'arij ukhra, macam-macam kegunaan. Ya, cuma jadi banser saja bisa jadi bupati. Ya, nanti jangan heran kalau ada yang cuma jadi banser saja bisa jadi presiden. Jangan heran, karena waliya fiha ma'aribu ukhra, masih banyak lagi kegunaan Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi pembesar hati kita, yang bisa membesarkan hati kita, bisa menjadi cageran kita bahwa ada banyak jalan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Yang lebih mendasar dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh-sungguh saya mengajak kita semua untuk berbesar hati dengan jamiah Nahdlatul Ulama, karena jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah atharun nubuwah. Jamiah ini
adalah atharun nubuwah hissan wa ma'nan. Jambiah ini adalah jejak, adalah labet dari nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak kepada semua nabiin untuk meyakini hal ini, karena pertama, para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama, yaitu para ulama kita, kiai-kiai kita ini bukan hanya pewaris ajaran, bukan hanya pewaris dari semangat, nilai-nilai dan lain sebagainya dari Rasulullah SAW. Beliau adalah pewaris dari nutfah nubuwah. Ini keyakinan kita. Kita yakin bahwa di dalam diri Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ada nutfah nubuwah. Dalam diri Kiai Abdul Wahab Fathullah ada nutfah nubuwah. Kiai Bisri Samsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Asad Samsul Arifin, dan kiai-kiai kita semuanya membawa nutfah nubuwah. Kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup sepanjang sejarah barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa diri orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabarruk dalam perjodohan dengan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada hazun min Quraisy pada diri setiap orang di sini. Apalagi orang Madura, apalagi orang Madura. Lebih-lebih lagi kita tahu bagaimana tradisi yang kita hidupi selama ini. Saya ini memang nasib, sudah sejak sekian lama nasib saya ini dikerubuti orang-orang Madura. Sampai sekarang ini di sekitar saya banyak orang-orang Madura yang mengikuti saya kemana-mana. Ini ada Rah Amin Said Husni, ini dari Bani Tabit, dari Bani Isbat. Sekarang beliau sudah bersama-sama saya sejak kurang-kurangnya 1999, Madura, orang Madura. Sekarang yang mengikuti saya kemana-mana, bahkan yang mengatur hidup saya, ini orang Madura juga.
Ini yang namanya Ahmad Ghufron Sirat ini. Kira yang Pamekasan ini. Berdiri. Jadi saya nasibnya baik, dikelilingi orang Madura. Padahal saya asli Solo saya. Nah, Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hazun min Quraisy. Apalagi Kiai Husni. Masa enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Bapak Ibu sekalian, ini soal keyakinan. Mau percaya mau tidak terserah. Tapi ini keyakinan, dan ini sebetulnya saya yakin bagian dari Thariqah Nahdlatul Ulama. Bahwa di dalam masyarakat Muslim, di tengah-tengah Darul Islam, barang siapa diberi bagian kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat bisa diyakini bahwa di dalam dirinya ada hazun min Quraisy. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, dan beliau menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-a'immah min Quraisy. Ini Sayyidina Abu Bakar. Al-a'immatu min Quraisy. Maka kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Madura, kiai-kiai Bugis, kiai-kiai ulama-ulama Aceh dan sebagainya ini, kita yakini lahum hazun min Quraisy. Karena orang-orang pribumi ini senang bertabaruk kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau sama-sama Arab malah sulit. Ya beneran. Karena di tengah-tengah orang Arab itu ada tradisi sobiyah, qabilah, yang mencegah mereka itu dengan mudah berbaur satu sama lain. Ya kita bisa lihat, kita semua tahu yang masuk di Nusantara ini para keturunan Arab tidak seluruhnya dari Quraisy. Dan kita tahu bahwa selama ini yang bukan Quraisy itu susah berkumpul dengan yang Quraisy. Tapi kalau orang pribumi malah kumpul ke karuan. Jadi ini campuran Quraisy. Kalau Arab malah meragukan campur Quraisynya gitu. Kalau bukan betul-betul Quraisy. Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'al ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Wahalmi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib
Abdurrahman wa Alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut, apalagi catatan silsilah yang urut ini. Silsilah catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang, di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan asar barokahnya. Kita merasakan asar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy karena kita merasakan asar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lang hadrun min Quraisy alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy, itu aja. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Ya. Kita yakin bahwa Ba'alwi bin dzurriyyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadikan kita tahan di tengah gelombang sejarah apapun hingga 100 tahun, 1 abad ini. Dan ini juga barokah ini yang menjadi andalan sebagai wasilah, sebagai syafaat bagi kita semua untuk menapaki jalan yang bisa jadi lebih sulit, bukan lebih sulit, lebih berat di masa depan. Karena ini rumus ini ya, rumus Arab diingat-ingat. Nahdlatul Ulama ini kalau butuh apa-apa mustahil tidak ada. Ya, karena barokah asar nubuwah itu, maka Nahdlatul Ulama ini kalau butuh apa-apa pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak butuh. Karena kalau butuh pasti ada, pasti ada. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita mengerjakan apapun yang soleh, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita mengerjakan apa yang patut, soleh itu artinya patut, dengan berbekal iman, maka kita akan dikaruniai, sungguh-sungguh akan dikaruniai kehidupan yang nyaman. Nyaman itu artinya kalau butuh ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak butuh. Kalau tidak butuh tidak usah dipikir, tidak butuh. Tapi kalau butuh pasti ada. Pertama. Yang kedua,
kalau memang Nahdlatul Ulama ini harus mengerjakan tugas yang memang wajib dikerjakan, harus mengerjakan tugas yang memang wajib dikerjakan, mustahil sulit, pasti mudah, pasti mudah. Karena Nahdlatul Ulama ini tugas-tugasnya adalah tugas-tugas li'la'i kalimatillah hiyal ulya. Tidak mungkin dipersulit, pasti mudah, capek iya. Sekian banyak hal dikerjakan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini sampai ke resepsi puncak di Sidoarjo tempo hari. Saya nyatakan hari ini, saya bersaksi bahwa selama 1 tahun bekerja ini, PBNU ini, tidak ada satupun yang sulit, semuanya mudah. Tanya ke sekjen, tanya ke waketum, tanya ketua LDNU, tanya bendahara, tidak ada yang sulit. Capek, ya setengah mati, tapi mudah. Dan saya ingin ingatkan, saya sampaikan juga teguran yang beberapa waktu yang lalu kami terima dari Mustasar Nahdlatul Ulama, Kiai Mustafa Bisri. Beliau menegur kami semua dalam satu pertemuan dengan seluruh PBNU. Beliau katakan pengurus tidak berhak mengeluh. Pengurus tidak berhak mengeluh. Salah sendiri sudah mau jadi pengurus. Yang boleh itu mengeluh itu warga, yang boleh mengeluh itu warga, dan pengurus wajib mencarikan jalan supaya keluhan itu hilang. Pengurus tidak berhak mengeluh. Walaupun capek, mari kita jalani. Dan yakin tidak akan ada yang sulit kalau kita mengerjakan hal-hal yang memang menjadi tugas kita. Dan tidak usah dipikir, orang mau memuji atau mencaci tidak perlu dipikirkan. Silahkan bicara apa saja, asalkan kita semua kader-kader Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, khudama, pengabdi-pengabdi Nahdlatul Ulama terus mengabdi dengan harapan barokah dari Jamiah yang thayyibah. Mudah-mudahan setiap orang dari kita mendapatkan bagian dari barokah raksasa Jamiah Nahdlatul Ulama ini, dan kita semua nanti akan dikumpulkan dalam keadaan bahagia, yang paling bahagia, sama-sama dengan kecintaan kita, para masyayikh kita, sama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.